Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Syukur mari sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan dalam menjalankan berbagai macam rutinitas ibadah kita. Salah satunya adalah melaksanakan rutinitas ibadah di bulan suci Ramadan. Dengan harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, amaliyah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi panutan alam, rahmatan lil alamin, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita berharap kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, alhamdulillah kembali lagi kita di Kurma Kultum Ramadan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya yang disampaikan pada kesempatan hari ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan yang mulia ini ialah puasa di bulan suci Ramadan khususnya menjadi indikator takwa. Di mana ini semua relevan dengan ayat Al-Qur'an yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Al-Fakir bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firman Allah di dalam Al-Qur'an tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwa orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Karena puasa yang ia laksanakan, amal ibadah, amal soleh yang ia laksanakan khususnya pada bulan suci Ramadan itu akan menjadikan orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, kita melihat atau kita mempelajari bersama sebenarnya apa itu takwa. Secara garis besar, takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang olehnya. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan, ya, orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah, menjalankan yang diperintahkan olehnya dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, maka laisa lahu jazaun illal jannah. Tiada balasan yang terbaik dari Allah untuk orang-orang tersebut illal jannah, kecuali surga. Maka mudah-mudahan saya dan hadirin yang menyaksikan pada kesempatan yang mulia ini termasuk kita semua ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar taat
takwa dan takut kepada Allah, sehingga kelak ketika kita meninggal dunia, dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempertanggungjawabkan semua amal kita di hadapan Allah, laisalahu jazaun illal jannah. Kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang takwa, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, para ulama menyimpulkan bahwa takwa itu ada 4, hadirin. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, arba'un man kunna fihi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mudah-mudahan keterangan ini bisa menjadi motivasi kita semua untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah kita, khususnya pada bulan yang mulia, bulan suci Ramadan ini. Kata Nabi di dalam hadisnya, ada 4 golongan, di mana 4 golongan ini sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, termasuk ke dalam kriteria orang-orang yang akan bahagia, diberikan ketenangan, diberikan kemuliaan, keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Mari sama-sama kita belajar tentang hadis Nabi ini. Yang pertama, orang-orang yang senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah ialah al-khauf minal jalil. Apa itu al-khauf minal jalil? Orang-orang yang senantiasa ketika semasa hidupnya dia selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang-orang yang ketika hidup di dunia dia merasa takut kepada Allah, ya, dia akan selektif, pintar memilah dan memilih mana yang boleh ia lakukan dan mana yang tidak boleh ia lakukan, mana yang boleh ia ucapkan dan mana yang tidak boleh dia ucapkan, mana yang boleh dia makan dan minum dan mana yang tidak boleh dia makan dan minum. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang ketika hidup di dunia dia selalu merasa takut kepada Allah, maka dia akan yakin di dalam hati dan juga pikirannya tidak ada satu waktu pun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia katakan, apapun yang ia makan dan minum, seluruhnya tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang-orang yang selalu merasa takut kepada Allah, maka dia akan diberikan kemuliaan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Begitupun di bulan suci Ramadan, hadirin. Adanya perintah melaksanakan kita berpuasa dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kita bisa makan di siang hari, kita bisa minum di siang hari, kita bisa bepergian kemanapun tanpa melaksanakan puasa, menahan lapar dan dahaga. Tetapi karena dasar kita khauf minal jalil, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diawasi oleh Allah. Bolehlah ya, kita tidak terlihat oleh manusia ketika kita makan, kita tidak terlihat oleh orang lain ketika kita minum, tetapi sesungguhnya Allah selalu mengawasi kita semua. Dengan demikian, orang-orang yang selalu merasa takut kepada Allah di segala kondisi apapun, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah, ialah al-isti'dad liyaumir rahil. Apa itu isti'dad liyaumir rahil? Ialah orang-orang yang ketika hidup di dunia dia mempersiapkan diri, prepare dengan sebenar-benarnya prepare. Untuk apa? Untuk memperbanyak amaliyah ibadah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal sedekah untuk menghadap Allah, untuk persiapan nanti dia menghadap Allah, menghadap kematian, menghadap mizan, menghadap Shiratal Mustaqim, jembatan yang digambarkan sangat menyeramkan, hadirin, buat orang-orang yang berdosa, untuk menghadap salah satu alam yang sebentar lagi akan kita temui, yaitu alam kubur. Di mana kata Nabi, al-qabru awwalu manzil min manazilil akhirah. Kubur itu termasuk
tempat yang pertama dari sekian banyak tempat-tempat yang ada di akhirat. Wa akhiru manzil min manazilid dunya, dan kubur itu termasuk tempat yang terakhir dari sekian banyak tempat-tempat yang ada di dunia. Kata Nabi, apabila seseorang selamat di alam kubur, tidak disiksa di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan Allah mudahkan untuk menghadapi pos-pos selanjutnya, alam-alam selanjutnya yang ada di akhirat. Tetapi sebaliknya hadirin, apabila orang tersebut celaka di alam kubur, diazab di alam kubur, menderita di alam kubur karena sebab dosa-dosanya yang belum sempat dia taubat kepada Allah semasa hidupnya, maka dia akan kesulitan untuk menghadapi pos-pos atau alam-alam selanjutnya yang tidak akan ada di akhirat. Nauzubillah. Mudah-mudahan hadirin jamaah saya dan jamaah sekalian termasuk kita ke dalam golongan orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, khususnya pada bulan suci Ramadan ini, dan kita diselamatkan dari seksa kubur sehingga kita Allah mudahkan untuk menghadapi pos-pos selanjutnya nanti yang ada di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka tugas kita adalah, khususnya di bulan yang agung, bulan yang mulia ini, mari sama-sama kita saling mengingatkan diri kita, anak istri dari keluarga kita semua senantiasa untuk memperbanyak amaliyah ibadah, memperbanyak amal soleh, isti'dad liyaumir rahil, prepare dengan sesungguh-sungguhnya prepare. Hadirin jamaah, kalaulah kita nanti mudik dan pulang kampung, kita prepare, ada yang bawa makanan, ada yang bawa uang, ada yang berbentuk bingkisan, pakaian dan lain-lain. Itu untuk apa? Untuk kita prepare pulang kampung, biar pulang kampung kita menyenangkan, biar pulang kampung kita senang bersama keluarga kita. Maka yang harus kita lakukan di dalam agama ini adalah persiapan pulang kampung yang sebenar-benarnya pulang kampung, yaitu ke negeri akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, yaitu orang-orang yang senantiasa ketika hidup di dunia, dia talil Quran. Dia senantiasa membasahi bibirnya, istiqomah dia dalam membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, mari sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita hiasi malam-malam kita. Kita hiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah sarana yang Allah berikan kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini. Allah turunkan kepada kita, ya, adanya nuzulul Quran, adanya malam Lailatul Qadar, adanya keistimewaan pahala yang Allah sediakan yang begitu besar kepada manusia, kepada umat Nabi Muhammad SAW, keberkahan yang tiada hingga Allah turunkan khusus pada bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya hadirin jamaah, mari sama-sama di bulan yang agung, bulan yang mulia ini, jangan lewatkan hari-hari kita, jangan lewatkan momentum-momentum di dalam hidup kita khusus bulan Ramadan. Jadikan seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Yang pertama, semakin takut kita kepada Allah. Yang kedua, perbanyak bekal untuk senantiasa kita menghadap Allah, menghadap kematian dan menghadap alam-alam selanjutnya ada di akhirat. Dan yang ketiga, istiqomahlah kita di bulan suci Ramadan ini khususnya dalam membaca Al-Quranul Karim, dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita bisa khatam membaca Al-Quran, kita semuanya bisa istiqomah membaca Al-Quran khusus pada bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang keempat, yang terakhir, orang-orang yang senantiasa diberikan kemuliaan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang-orang yang aksirus syukur, memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mari sama-sama kita muhasabah diri kita. Banyak di antara orang-orang yang ada sekeliling kita, baik itu orang tua kita, keluarga kita, sanak famili dan tetangga-tetangga kita yang tidak bisa menikmati Ramadan tahun ini hadirin. Maka
Tugas kita adalah mari sama-sama kita banyakkan syukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, secara garis besar, syukur itu ada 4. Yang pertama, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan kita, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Bagaimana kita syukur dengan hati? Meyakini segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, mau enak ataupun tidak enak, qadarullah, itu adalah ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, asyukru bil arkan. Syukur dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Handphone, motor, mobil, segala fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, maka kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, syukur itu adalah bil jawareh, dengan anggota badan kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, ya, kaki kita, dan semua anggota badan yang ada dalam badan ini, itu bisa berindikasi 2, bisa berindikasi dosa kalau kita pergunakan badan ini di jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, bisa berindikasi semuanya menjadi pahala ketika kita pergunakan di jalan ibadah kepadanya. Kaki kita langkahkan ke tempat-tempat ibadah, tangan kita pakai untuk membaca Al-Quran, untuk membuka Al-Quran, bersedekah kepada orang lain. Mata bisa kita perlihatkan kepada hal-hal yang baik, telinga kita bisa kita perdengarkan kepada hal-hal yang baik, mulut kita jaga untuk berbicara hal-hal yang baik. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi pahala buat kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian mari sama-sama kita hiasi bulan suci Ramadan ini dengan selalu memperbanyak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama, semakin takut kita kepada Allah. Yang kedua, kita senantiasa memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadap kematian. Dan yang ketiga, senantiasa kita semua istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam mempelajari Al-Quran, dan istiqomah kita dalam senantiasa mengamalkan dan menghiasi Ramadan ini dengan khatam Al-Quran. Dan yang keempat, mari sama-sama kita banyakin syukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah, salah satunya di bulan yang agung ini, bulan suci Ramadan. Hablum minallah. Perbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah dengan taubatan nasuha, benar-benar taubat kepadanya. Hablum minan nas, meminta maaf, memohon ampun, dan meminta redho kepada sesama manusia. Supaya apa? Supaya semua lancar dalam melaksanakan ibadah, ringan badan ini, ringan kaki ini, ringan anggota tubuh ini, untuk senantiasa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oleh karenanya, sekali lagi mudah-mudahan ibadah puasa kita, sedekah kita, seluruh amal kita bisa menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga laisa lahu jazaun illal jannah. Balasan orang-orang yang bertakwa kepada Allah luar biasa, masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, puasa, baca Al-Quran, dan amaliyah ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.